Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini, ya masih di bulan suci Ramadan, kita bisa bertemu lagi untuk menimba ilmu, khususnya ilmu agama, di mana dengan ilmu tersebut nanti bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan, selalu kita bacakan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan juga kepada umat-umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah saya ditemani dengan dua bidadari saya yang insya Allah ikut juga dalam kajian pada Ramadan kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas terkait dengan surga, ya, surga atau dalam bahasa Arabnya adalah al-jannah. Bagaimana kita merindukan surga dalam kehidupan kita. Bahwasanya surga itu adalah ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Jadi surga itu ma la ainun ra'at. Jadi mata itu tidak bisa melihatnya. Apa yang terbayang di dalam mata, maka itulah bukan gambaran surga. Apa yang dilihat oleh mata di dunia ini. Kemudian wala uzunun sami'at, apa yang didengar oleh telinga, maka yang ada di dunia ini yang didengar oleh telinga, maka otomatis itu bukan gambaran surga. Wala khatara ala qalbil bashar, apa yang terbesit di dalam hati kita, surga itu adalah apa yang kita angan-angankan, maka hal itu bukan daripada gambaran surga sebenarnya. Jadi hakikat daripada surga adalah tadi yang disebutkan dalam hadis tersebut, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar, tidak bisa terbesit di dalam hati manusia. Ya, walaupun di dalam Al-Quran dijelaskan seperti dalam surah Al-Baqarah, ya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi surga yang di bawahnya ada sungai. Jadi kalau pandangan secara dunia adalah seperti di dunia ini. Jadi seperti ada kebun ya, kemudian ada sungainya. Nah, itu seakan-akan seperti itu. Tapi di dalam Al-Quran, teks yang ada di dalam Al-Quran itu gambaran secara umum. Nah, nanti secara hakikat itu adalah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya contohnya ketika ada seorang yang makan durian, ya, makan duren. Kemudian dia menceritakan kepada orang lain, padahal dia belum pernah makan duren. Nah, otomatis dia tidak akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Sama halnya dengan surga seperti itu, tidak bisa akan kita lihat dengan mata ataupun gambaran yang sesungguhnya, kecuali ketika kita akan sampai di sana. Al-Quran menjelaskan secara umum, sedangkan hakikatnya adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah nikmat surga itu waqafa 'alal ma'akili wal masyaribi wal malabis? Am anna hunaka umuran ukhra tunasibu al-fikra al-aqli wa ta'ammul ar-ruhi? Apakah surga itu hanya sekedar al-ma'akil, hal-hal yang bisa dimakan? Kalau di surga itu kan
semua apapun itu kan ada kan, semua apapun ada. Kalau di dunia tidak ada, di surga ada. Wal masyarib, semua minuman itu di surga ada. Apapun itu ada. Apa yang dimau oleh manusia maka terbesit di dalam hatinya, maka langsung akan muncul. Kemudian al-malabis, semua pakaian ada di dalam surga. Ataukah hal selain itu daripada al-ma'akil wal masyarib wal malabis, ada hal-hal yang lain, hal-hal yang lain selain dari tiga tersebut, seperti al-fikru al-aqli wa ta'amul ar-ruhi. Jadi hal-hal yang sifatnya maknawi. Hal-hal yang sifatnya maknawi apakah di surga itu ada? Jadi contohnya seperti nikmat yang paling besar di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala, atau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang masuk surga itu tidak hanya dengan amalnya saja, melainkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melakukan amal soleh, maka sejatinya adalah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal kebaikan tersebut. Dan kita kembalikan amal baik tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amal baik yang kita kerjakan tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada unsur-unsur lain yang mungkin merusak daripada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam doa disebutkan Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadi yang terbaik bagi kita adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena ketika seorang amal baiknya dia menjadi orang baik selama puluhan tahun, belum tentu nanti ketika dia akan meninggal mati dengan secara husnul khotimah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala akan jatuh kepada seseorang ketika Allah menghendaki orang tersebut menjadi orang yang soleh. Kita jangan berbangga diri dengan amal ibadah kita yang banyak, tetapi kita selalu berharap bahwa amal baik yang kita kerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah cerita, ada namanya Barseso ya, Syekh Barseso. Dia adalah orang yang ahli ibadah, tetapi pada akhir hayatnya dia menjadi orang yang kafir. Dia menyembah setan. Ketika dalam keadaan beribadah, dia tidak bisa menangis, kemudian melihat orang lain bisa menangis, kemudian dia menanyakan orang tersebut. Ternyata orang tersebut adalah setan yang menyerupai manusia. Kemudian si setan tersebut mengatakan kepada Barseso, kamu bisa seperti saya menangis khusyuk karena telah melakukan dosa, tapi dengan syarat kamu harus memilih antara tiga dosa, antara minum khamr, berbuat zina, atau membunuh. Akhirnya Barseso lebih memilih minum khamr karena dosa yang paling ringan. Dari dosa ringan ini maka tumbuh dosa-dosa yang besar. Dia minum khamr. Setelah minum khamr, kemudian dia melihat ketika beli khamr atau minum minuman keras di kedai ya, atau warung gitu, ada perempuan yang menjaga itu perempuan cantik ya, sehingga dia tergoda, akhirnya berzina dengan perempuan tersebut. Kemudian setelah berzina dia takut, akhirnya perempuan tersebut dibunuh. Setelah dibunuh, agar orang lain tidak tahu, akhirnya dia kubur secara diam-diam, sehingga ketika pada akhir hayatnya dia meminta pertolongan setan bagaimana dia bisa terlepas dari siksaan tersebut. Belum sempat dia terlepas dari siksaan tersebut, dia merunduk sebagai isyarat tanda sujud kepada setan. Dan disitulah dia Barseso tersebut meninggal. Jadi meninggalnya dalam keadaan su'ul
khotimah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Semoga dengan kajian keislaman ini yang singkat ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya, karena man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Maka penting kita untuk selalu memperkuat diri kita dengan ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu keimanan, sehingga keimanan kita ini selalu terjaga. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman itu selalu naik turun, sehingga perlu kita selalu mendengar ataupun membaca ataupun hadir dalam majelis-majelis keislaman. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.